Pada episode sebelumnya, kita membahas tentang trust kepemimpinan, tentang gaya dorong yang membuat organisasi benar-benar bergerak maju. Kita melihat bahwa organisasi tidak hanya membutuhkan energi atau semangat, tetapi dorongan yang selaras dengan arah dan kapasitas sistem di dalamnya. Tanpa keselarasan itu, dorongan yang besar justru bisa menciptakan tekanan yang merusak stabilitas organisasi. Namun, setelah berbicara tentang dorongan dan energi kepemimpinan, muncul satu elemen lain yang tidak kalah penting untuk memastikan bahwa dorongan itu benar-benar aman untuk diteruskan. Elemen itu adalah kepercayaan. Organisasi hanya bisa bergerak dengan sehat jika ada trust di dalamnya. Tanpa kepercayaan, sistem menjadi kaku. Orang bekerja dengan rasa takut. Informasi disaring sebelum sampai ke pemimpin. Masalah kecil tidak pernah naik ke permukaan. Inisiatif mati sebelum sempat tumbuh. Tanpa trust, organisasi kehilangan oksigen yang membuat kolaborasi hidup. Namun di era organisasi yang semakin kompleks dan terutama di era AI, kepercayaan saja tidak cukup. Kepercayaan yang tidak disertai verifikasi dapat berubah menjadi kerentanan yang tidak terlihat. Di episode ini, kita akan membahas satu prinsip klasik yang justru menjadi semakin relevan di zaman teknologi modern. Trust but verify. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap sistem kepemimpinan yang sehat. Tanpa trust, organisasi tidak bisa bergerak dengan fleksibel. Orang akan selalu menunggu instruksi sebelum bertindak. Kreativitas terhambat. Kolaborasi berubah menjadi formalitas yang kaku. Namun kepercayaan yang berdiri sendirian juga memiliki sisi yang berbahaya. Dalam banyak organisasi, kegagalan besar tidak selalu lahir dari niat buruk atau ketidakmampuan. Ia sering lahir dari asumsi bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Pemimpin terlalu percaya pada laporan yang terlihat rapi, terlalu yakin pada sistem yang terlihat stabil, terlalu nyaman dengan keyakinan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Ketika asumsi seperti ini dibiarkan terlalu lama, masalah kecil mulai tumbuh di bawah permukaan tanpa disadari. Dan ketika akhirnya terlihat, seringkali sudah terlambat untuk memperbaikinya dengan mudah. Dalam dunia penerbangan, pilot mempercayai sistem yang mereka gunakan setiap hari. Mereka mempercayai instrumen yang memberi informasi tentang ketinggian, kecepatan, dan arah penerbangan. Mereka mempercayai sistem navigasi yang memandu pesawat melewati ribuan kilometer perjalanan. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka tidak pernah mempercayai sistem secara buta. Setiap informasi selalu diverifikasi. Instrumen dicek silang dengan instrumen lain. Sistem otomatis dipantau oleh manusia. Checklist dijalankan bukan karena pilot tidak percaya pada pesawat, tetapi justru karena mereka ingin memastikan semuanya benar-benar siap. Prinsip ini sederhana tetapi sangat kuat. Kepercayaan tanpa verifikasi hanyalah harapan. Dalam kepemimpinan, banyak kegagalan lahir dari trust yang tidak pernah diuji. Pemimpin percaya pada laporan yang terlihat rapi. Mereka percaya pada angka yang terlihat konsisten. Mereka percaya pada sistem yang terlihat stabil. Padahal di balik setiap sistem selalu ada batasan. Di balik setiap laporan selalu ada kemungkinan bias. Dan di balik setiap angka selalu ada konteks yang tidak selalu terlihat. Di era AI, tantangan ini menjadi semakin halus. Teknologi memberi kesan objektivitas. Sistem analitik menghasilkan grafik yang terlihat jelas. Algoritma memberi rekomendasi yang terasa rasional. Dashboard menyajikan data dengan presisi yang membuat semuanya terlihat terkendali. Namun setiap sistem dibangun di atas data. Setiap data memiliki konteks. Dan setiap model memiliki asumsi yang tidak selalu terlihat. Jika pemimpin berhenti bertanya hanya karena sistem terlihat meyakinkan, maka keputusan perlahan mulai dipindahkan dari kesadaran manusia ke mekanisme otomatis. Tanpa disadari, manusia mulai mengikuti arah sistem tanpa benar-benar memahami bagaimana kesimpulan itu terbentuk. Di titik inilah prinsip trust but verify menjadi semakin penting. Trust but verify bukan berarti menjadi pemimpin yang penuh kecurigaan. Ia bukan tentang mencurigai setiap orang atau mempertanyakan setiap laporan dengan nada tidak percaya. Trust but verify adalah sikap bertanggung jawab. Pemimpin tetap memberi ruang kepercayaan kepada tim. Mereka tetap mempercayai sistem yang membantu pekerjaan. Namun mereka juga memastikan bahwa mekanisme pengecekan tetap berjalan. Mereka memahami bahwa verifikasi bukan tentang mencari kesalahan.
Verifikasi adalah tentang menjaga kualitas keputusan. Dalam dunia penerbangan, verifikasi bukan tanda ketidakpercayaan pada kru, justru sebaliknya. Ia adalah bentuk saling menjaga. Pilot memeriksa instrumen bukan karena mereka meragukan pesawat, tetapi karena mereka memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera terlihat. Verifikasi adalah sistem yang melindungi manusia dari keterbatasannya sendiri, karena manusia bisa lelah, manusia bisa salah membaca situasi, dan sistem pun bisa gagal. Dalam organisasi, verifikasi yang sehat menciptakan budaya yang aman. Orang tidak takut melaporkan masalah kecil. Data tidak dipoles agar terlihat sempurna. Informasi yang tidak nyaman tetap dapat muncul ke permukaan sebelum terlambat. Budaya seperti ini tidak muncul dari kecurigaan. Ia muncul dari keseimbangan antara kepercayaan dan pengecekan. Masalah sering muncul ketika trust dianggap bertentangan dengan kontrol. Banyak pemimpin merasa bahwa jika mereka terlalu sering memeriksa, mereka akan dianggap tidak percaya pada tim. Di sisi lain, jika mereka sepenuhnya melepas pengawasan, mereka berharap sistem akan berjalan dengan sendirinya. Padahal kedua pendekatan ini sama-sama berisiko. Disinilah pentingnya membedakan antara verifikasi dan micromanagement. Micromanagement berusaha mengendalikan orang. Ia mencampuri detail pekerjaan sehari-hari. Ia mempersempit ruang gerak tim. Ia membuat orang merasa tidak dipercaya. Verifikasi bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak mengendalikan orang, ia mengendalikan proses. Verifikasi memastikan bahwa sistem berjalan sesuai standar. Ia memastikan bahwa keputusan penting memiliki mekanisme pengecekan. Ia memastikan bahwa kesalahan dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi krisis. Di era AI, kemampuan membedakan kedua hal ini menjadi semakin penting. Teknologi membuat sistem menjadi lebih kompleks. Keputusan sering melibatkan data yang sangat besar. Model analitik semakin canggih. Tanpa verifikasi yang tepat, pemimpin bisa dengan mudah menerima hasil analisis tanpa benar-benar memahami bagaimana kesimpulan itu dihasilkan. Pemimpin yang matang memahami bahwa kepercayaan dan verifikasi bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi. Kepercayaan memberi ruang bagi orang untuk bekerja dengan percaya diri. Verifikasi memastikan bahwa ruang itu tetap aman. Kepercayaan memungkinkan organisasi bergerak dengan fleksibel. Verifikasi memastikan bahwa arah pergerakan tetap benar. Dalam dunia yang semakin kompleks dan semakin dipenuhi teknologi, keseimbangan ini menjadi salah satu keterampilan kepemimpinan yang paling penting. Karena kepemimpinan bukan tentang memilih antara percaya atau mengecek. Kepemimpinan adalah kemampuan menjaga keseimbangan di antara keduanya. Di episode berikutnya kita akan membahas co-pilot yang berani mengoreksi, tentang pentingnya suara kedua dalam pengambilan keputusan, dan mengapa sistem yang aman selalu memberi ruang bagi koreksi, bahkan ketika kapten terlihat sangat yakin dengan keputusannya. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang Trust but Verify memberi pengingat bahwa kepercayaan dalam kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membutuhkan mekanisme pengecekan yang sehat untuk menjaga kualitas keputusan. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali bagaimana kita membangun kepercayaan di dalam organisasi, apakah sudah disertai ruang verifikasi yang menjaga sistem tetap aman. Dari keseimbangan itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.